Saya sering dihinggapi rasa khawatir dan perasaan takut. Apa yang bisa membuat seorang wong edan bagu mengalami khawatir dan takut itu? Gagal. Ya, gagal. Tentang gagal atau kegagalan inilah yang bisa mampu membuat saya mengalami khawatir dan takut. Di sepanjang usia proses perjalanan kehidupan saya, 51 tahun dari usia saya yang ke-61 ini, itu saya habiskan hanya untuk belajar. Belajar apa? Apa saja. Terutama tentang ilmu, khususnya soal identitas jati diri pribadi saya sebagai manusia hidup di dunia ini. Sedangkan yang 10 tahunnya, itu adalah masa balita dan kanak-kanak saya. Setelah menginjak usia ke-11 tahunnya, itu saya habiskan untuk belajar dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga hampir ke seluruh dunia. Sehingganya berbagai macam tipe karakter seorang guru pembimbing saya tahu. Suka duka orang yang sedang belajar saya tahu. Rasa dan perasaannya itu pun saya tahu. Terutama ketika berhasil seperti apa, ketika gagal seperti apa, itu saya tahu. Bahkan saya hafal betul. Nah, karena inilah rasa khawatir dan perasaan takut itu hadir menyelimuti setiap laku murni menuju suci saya. Yang namanya kotoran pikiran dan noda hati harus dibersihkan, agar supaya segala bentuk pembedaan, penilaian, penghinaan, pelecehan, penghakiman, dan pengkhianatan serta pembunuhan antar sesama makhluk, penyebab kerusakan dan kehancuran atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiamat tidak ada. Saya khawatir dan takut kalau ada kadang yang sedang belajar bersama saya mengalami kegagalan atau gagal meraih kesejatian atau kemurnian jiwa raga dalam laku murni menuju suci, guna mencapai kesempurnaan hidup yang abadi. Karena laku murni menuju suci itu teramat sangatlah rumit bagi seorang pemula atau orang yang baru mulai belajar. Ego, pamrih, arogan di balik maksiat itu jelas dan gampang. Tapi ego, pamrih, arogan di balik laku murni menuju suci itu seperti satu jarum di dalam setumpuk jerami. Artinya, jika laku murni menuju sucinya tidak murni, kemomoran, ternodai kotoran-kotoran duniawi yang melekat di pikiran, hati, dan syahwat, sudah pasti gagal. Tidak akan berhasil meraih kesejatian hidup yang sempurna lagi abadi. Jadi, tidak akan mengalami perubahan yang lebih baik di dalam kehidupannya di dunia ini. Malah jadi semakin berat. Yang bermasalah semakin bermasalah. Yang sakit semakin kesakitan. Yang susah semakin payah. Bahkan mungkin yang tadinya enak berubah menjadi tidak enak. Yang tadinya bahagia menjadi susah. Yang tadinya sehat menjadi penyakitan. Yang tadinya kaya raya berubah menjadi miskin papa. Sebab karena itu dan untuk itu, untuk panjenengan yang sedang belajar bersama saya, agar supaya saya tidak khawatir dan takut panjenengan mengalami kegagalan, dan panjenengan bisa berhasil mencapai kesempurnaan hidup yang abadi, plus semua urusan duniawi panjenengan terselesaikan dengan indah, maka dengan video ini saya memberikan motivasi spiritual. Mari kita mulai sekarang bersungguh-sungguh laku murni menuju suci. Jangan cuma ucapan di dalam niat belaka, melainkan dengan praktek melakukan, menjaga,
dengan semaksimal mungkin pikiran, hati, dan syahwat kita dari segala maksiat. Jangan lagi menanam dan memelihara kebencian, dendam, sirik, iri, dengki, buli, hasut di dalam pikiran kita kepada sesuatu apapun itu, khususnya sesama manusia hidup. Jangan lagi menggunakan hati kita untuk menghina, mencela, menghakimi, menilai, menelaah, mengadili, mengfitnah, apalagi merusak sesuatu apapun itu, khususnya sesama manusia hidup. Karena hal itu penyebab gagalnya laku murni menuju suci. Betapapun kita telah mengenal wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib, sebaik kita mengenal lekuk tubuh kita sendiri. Betapapun setiap hari, tiap malam kita patrap samadhi dan kadangan, jikalau pikiran, hati, dan syahwat kita tidak terjaga dari yang sudah saya katakan tadi, percayalah, tidak akan bisa berhasil, alias pasti gagal. Dan ini motivasi saya untuk panjenengan. Apapun masalah kepentingan dan keperluan duniawi panjenengan, laku murni menuju sucilah. Artinya pikiran kita tidak lagi benci, dendam, sirik, iri, dengki, buli, hasut kepada sesuatu apapun itu, khususnya sesama manusia hidup. Hati kita tidak lagi sibuk menghina, mencela, menghakimi, menilai, menelaah, mengadili, mengfitnah, apalagi merusak sesuatu apapun itu, khususnya sesama manusia hidup. Maka apapun dan bagaimanapun masalah kepentingan dan keperluan duniawi panjenengan akan selesai dengan sempurna. Kalau tidak selesai dengan sempurna dalam jangka waktu sebulan ketika laku murni menuju suci, saya yang akan menanggung dan menyelesaikan masalah kepentingan dan keperluan duniawi panjenengan, apapun itu bentuknya. Jadi apapun masalah duniawi kita, marilah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga pikiran, hati, dan syahwat dari segala bentuk maksiat dalam laku murni menuju suci, jika ingin selesai segala urusan duniawi dan berhasil mencapai kesempurnaan hidup yang abadi. Karena hanya dengan begitu, apapun masalah urusan duniawi kita akan selesai dan kesempurnaan hidup yang abadi berhasil kita capai. Jangan ragu dan takut. Saya berani memberi jaminan pasti selesai segala urusan masalah duniawi dan berhasil mencapai kesempurnaan hidup yang abadi. Bahkan bukan cuma itu saja, segala rahasia akan terbuka untuk panjenengan. Panjenengan akan tercerahkan di dalam segala halnya, seperti yang dilantunkan dalam Kidung Wahyu Kalaseba. Kalau sampai tidak selesai urusan masalah duniawinya, saya yang akan menanggung dan menyelesaikan urusan masalah duniawi panjenengan itu. Jadi jangan jadikan itu sebagai hambatan yang melekat di pikiran dan hati panjenengan, agar supaya panjenengan berhasil mencapai kesempurnaan hidup yang abadi. Semisal contoh, panjenengan punya hutang dan hutang panjenengan itu tidak bisa lunas selama panjenengan laku murni menuju suci, yaitu menjaga pikiran dan hati serta syahwat dari segala bentuk maksiat, maka saya yang akan menanggung dan melunasi hutang panjenengan itu. Saya berani memberikan jaminan. Motivasi ini bukan berarti saya sombong dan sok kaya atau sok dermawan, melainkan karena saya sudah membuktikannya bahwa siapapun dia yang laku murni menuju suci, yaitu menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya dari segala bentuk maksiat seperti membenci, dendam, sirik, iri, dengki, buli, hasut, menghina, mencela, menghakimi, menilai, menelaah, mengadili, mengfitnah, apalagi merusak sesuatu apapun itu, khususnya sesama manusia hidup, seperti saya jamin pasti selamat dari semua masalah duniawi dan rahayu dalam mencapai kesempurnaan hidup yang abadi.
tidak akan tidak. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Benarkah hanya dengan menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat dari segala noda kotoran maksiat dan kemelekatan duniawi, di dalam laku murni menuju suci, seluruh urusan masalah duniawi terselesaikan? Benarkah hanya dengan menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat dari segala noda kotoran maksiat dan kemelekatan duniawi, di dalam laku murni menuju suci berhasil mencapai kesempurnaan hidup yang abadi? Mari kita buktikan bersama. Benarkah itu? Panjenengan harus mempraktekkannya di TKP dengan laku murni menuju suci, seperti yang sudah saya informasikan di banyak artikel dan video saya di internet. Jangan cuma ngerti, paham, atau saja, tapi harus dipraktekkan. Oke? Kalau sampai tidak terbukti, jangan ragu, jangan takut. Saya yang akan menyelesaikan semua urusan masalah duniawi panjenengan, dan saya yang akan mengantarkan panjenengan untuk sampai ke kesempurnaan hidup yang abadi. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, 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 rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci, Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui Yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.